Selamat malam Bapak dosen, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Thomasina Uminasi, kelas A semester 1, NIM 2030300015, Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Bab 2, pembahasan. 1. Siapa sekarang membaca Ginsberg? Kemajuan dan pertumbuhan disiplin. Ketika saya pertama kali menyadari sosiologi pada akhir 1950-an, saya tidak tahu betapa baru itu di Inggris itu. Seperti disebutkan di atas, Maurits Ginsberg adalah presiden pertama BSA, sebuah organisasi yang berdiri sendiri, didirikan pada tahun 1951 dan hanya memiliki 400 anggota pada tahun 1956. Pada saat itu, hanya 6 universitas di Inggris yang menawarkan gelar sosiologi. Ini kemudian berkembang sangat cepat selama periode apa yang saya anggap sebagai milik saya megang akademik pada 1960-an dengan pengajaran dan penelitian penuh waktu staf mengadakan di Universitas Inggris antara 1960 dan 1970. Dua, masalah dengan kutipan. Sayangnya, masalah yang terkait dengan penggunaan kutipan sebagai indeks dari sejauh mana publikasi merupakan kontribusi yang berharga bagi disiplin terlalu terkenal. Misalnya, ada banyak perbedaan alasan untuk mengutip saja, salah satunya merupakan penghargaan. Selain itu, kutipan mungkin hanya berupa pengakuan bahwa artikel atau buku tertentu ada, atau hanya ditawarkan sebagai bukti bahwa seseorang telah membaca artikel yang dimaksud. Kemudian lagi, kutipannya mungkin untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah fundamen penghitungan salah satu dalam argumen atau interpretasi data, atau memang mungkin hanya mengambil bentuk sitasi diri. Tapi kemudian kita juga tahu bahwa file probabilitas untuk dikutip bergantung pada banyak faktor yang belum tentu ada hubungannya dengan konvensi yang diterima dari publikasi ilmiah. 2. Sosiologi makin saling Faux novelty. Tapi kemudian sifat dari pokok bahasan disiplin berarti bahwa hal itu juga cenderung mengarah pada penekanan pada novel ini, mengingat bahwa terjadi proses perubahan sosial dan budaya, belum lagi teknologi perubahan. Niscaya hasil sosiolog disajikan dengan efektif berbagai objek baru untuk dipelajari. Oleh karena itu, apa yang dinilai secara luas untuk menjadi baru, wawasan diperoleh melalui proses belajar sederhana fenomena baru. Ini sangat terlihat dalam gelombang minat saat ini, internet, media sosial, dan teknologi digital. 3. Hari Groundhog sosiologis. Segalanya berantakan, pusat tidak bisa menahan. Fakta bahwa ingatan sosiologis biasanya sangat pendek sudah terbukti disebutkan, dan itu seperti yang disarankan. Salah satu alasan utama mengapa sosiologi mengalami semacam hari groundhog abadi. Tapi ada sebagai tambahan fitur lain dan memori sosiologis yang relevan untuk mengatakan kepemilikan bersama oleh mayoritas sosiolog dari yang serupa pengetahuan dan pemahaman. 4. Sosiologi /unborn The Hollow Frontier. Dalam argumennya mendukung klaim bahwa kemajuan telah menang terjadi di sub-bidang penelitian tentang stratifikasi sosial. John Goldthorpe menyerang para sosiolog yang percaya bahwa itu keliru untuk dibayangkan bahwa disiplin dapat berkembang. Ini dia sebut yang mustahil, dan Sub membaginya menjadi postmodernis yang percaya bahwa itu adalah kesalahan
membayangkan bahwa segala bentuk kemajuan disipliner adalah mungkin, dan sosiologi yang percaya bahwa kemajuan terjadi dalam ilmu pengetahuan alam, tetapi karena sifat khusus dari materi pelajarannya tidak dapat terjadi dalam sosiologi. Salah satu ciri menarik dari posisi yang mustahil dalam formulasi manapun, apakah seperti yang telah kita lihat, sangat berbeda dan formulasi para pendiri disiplin yang dengan kemajuan itu mungkin, tetapi ini terwujud dalam pekerjaan mereka sendiri. 5. Kematian beasiswa. Penurunan beasiswa juga kritis karena bertentangan dengan kebutuhan untuk mencari koneksi dengan disiplin ilmu lain. Mereka yang dianggap ahli teori sosiologis utama, apakah mereka berpikir tentang para pendiri atau contoh yang lebih baru? Semuanya bisa digambarkan sebagai ahli teori sosial dan sekedar sosiolog, sadar dan berpengetahuan luas tentang pekerjaan dalam pemikiran politik dan ekonomi, serta filsafat, linguistik, dan sejarah. Meningkatnya spesialisasi yang menandai sejarah disiplin selama hidup saya dengan demikian telah berhasil tidak hanya melawan kemungkinan membuat hubungan antara sub-bidang yang berbeda dalam disiplin atau memang antara perbatasan dan inti, tetapi juga antara pusat masalah yang dihadapi disiplin dan materi yang relevan dengan solusi mereka itu dapat ditemukan dalam disiplin terkait. 2. Penurunan beasiswa ini dan digantikannya oleh penelitian memiliki dampak serius akibat. 6. Runtuhnya Menara Gading. Pengusaha akademik. Salah satu konsekuensi yang lebih menyedihkan dari reformasi universitas di Inggris ini, sebagaimana diwakili oleh REF, adalah bahwa akademisi dipaksa, seperti Roger Burroughs mengatakannya, untuk bermain atau dimainkan. Seperti yang dia katakan, kami dipaksa untuk menggunakan bahasa ukuran statistik. Apakah kita mau atau tidak? Jika kami mencoba untuk melawan, kami tahu bahwa tidak memainkan permainan angka akan memiliki implikasi bagi kami dan kolega kami. Ini adalah konsekuensi tak terelakkan dan metrikisasi akademi, dan itu menciptakan sebuah dilema nyata bagi akademisi yang mungkin lebih dirasakan oleh para sosiolog dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Mengingat itu, sedangkan penurunan akademis dan kepatuhannya yang terkait dengan manajerialisme dan konsumerisme tidak hanya mempengaruhi sosiolog, disiplin ini mungkin lebih berisiko dari banyak hanya karena godaan untuk menyerah yang tidak terpikirkan oleh disiplin yang mempelajari masyarakat. 7. Sosiologi sebagai just and academic pursuit. Disiplin dalam krisis. Ketika saya memulai karir sebagai sosiolog, saya tidak menyadarinya bahwa disiplin mungkin dianggap seperti dalam krisis. 8. Pengambilan giliran sosiologis. Giliran yang lebih buruk. Selain munculnya bidang-bidang studi baru, juga telah terjadi over setengah abad terakhir kebangkitan atau kemunculan perspektif teoritis baru, perkembangan yang biasa disebut bergiliran. 9.